Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dodi Domba dari blog sounddomba.com. Seperti biasa kita hari ini akan membahas lagi another story dari sebuah kisah inspiratif bagi teman-teman pengunjung setia dari sounddomba.com. Hari ini kita akan melihat bagaimana teman kita yang satu lagi ini memulai usaha. Seperti biasa maksud kami adalah bukan mengajarkan tetapi bagaimana sharing kepada teman-teman bahwa usaha itu tidak hanya harus selalu dipikirkan, coba saja dan gagal itu hal biasa. Banyak masalah hal biasa. Di depan gambarannya nggak jelas hal biasa. Nah, ini kita akan bawa lagi seorang teman kita lagi yang sudah berteman dengan Saung Domba kurang lebih 2-3 tahun ini. Kita sering bareng jalan dan berdiskusi seperti biasa. Teman-teman, kalau Anda mau berbisnis, maka berkumpullah sama teman-teman yang berbisnis karena disitulah motivasi itu akan terus meningkat. Dan Anda akan terus semangat bahwa memang berat di depan, tetapi selama kita bersama-sama dan kita selalu positive thinking, semua akan terselesaikan. Oke, di sebelah saya ada Kiki. Selamat sore ya. Sore, oke. Gue kenalnya Kiki doang nih, kita belum kenal nama aslinya karena seumur hidup gue cuma Ki bro. Gue nggak tahu nama dia apa, Broki atau Ki bro gitu kan, gue ngerti nih. Nama lu siapa? Rizky Wicaksono. Berarti orang Manado ya? Enggak. Jawa. Oh, Jawa ya pastilah, nggak mungkin Rizky Wicaksono orang Jawa, orang Manado nggak mungkin, pasti orang Jawa lah pasti ya. Nah, Ki, gue akan dengar lo. Ini pertama kali teman-teman gue kenal Kiki ini, kita manggil Kiki aja ya bro ya. Ini adalah onliner sejati lah ya, onliner sejati. Hampir setiap hari gue melihat dari BB-nya, dari semua sharing-sharing adalah mengenai online trading ya bro ya. Iya betul. Nah, online trading sebenarnya kalau kita bisa bilang bahwa bisnisnya Kiki ini adalah online bisnis, online trading bisnis ya. Betul. Udah berapa lama nih bro mulai bisnis ini bro? Gue mulai usaha ini kurang lebih dari tahun 2010 ya. 2010, udah 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun, dan lu mulainya waktu kuliah dulu? Enggak, udah selesai kuliah. Oh, udah selesai kuliah. Terus kemudian gue juga sempat pengalaman kerja juga di berbagai tempat segala macam. Lalu kemudian basicnya sih gue memang suka dunia online. Basicnya gue suka game online. Oh iya. Nah, berarti sehari hampir 5 jam di betul. game online ya? Ya, itu betul banget. Jadi gue emang hobinya banget pada masa pas kuliah dulu sering warnet, main game segala macam. Lalu kemudian mulai temuin titik jenuhnya, gue mulai berpikir kenapa kok gue nggak coba ciptain satu usaha yang jadi dunia online gitu loh. Iya, betul. Gue senang dengan komputer, gue senang dengan dunia online, gue senang dengan web segala macam. Tapi gimana caranya gue bisa nyiptain duit dari online? Dunia online. Betul. Lalu kemudian gue mencari tahu segala macam. Gue sempat juga coba usaha-usaha kayak apa ya, kayak mungkin semacam kayak money game gitu. Juga yang apa ya, lo beli yang bisnis iya, lo beli ini bayar berapa, beli poin berapa, beli berapa. Nah, betul. Gue juga sempat coba, tapi ternyata juga itu kurang ini ya, mungkin entah kayak itu bener apa enggak. Musiman ya. Lalu kemudian seorang temen ngajakin gue untuk bisnis barang-barang impor, kosmetik. Oke. Lalu kemudian gue coba dengan modal waktu itu 300.000 malah. 300.000. Oke. 300.000 gue beli. Gue coba deh produk deh. Gue 300.000. Berapa nih gue nih? Iya. Gue dikasih kalau nggak salah dapat sekitar 5 produk kalau nggak. Terus gue tanya, cara masaknya gimana nih? Lu bikin web, aduh ribet banget kan. Gue jual 5 barang doang, gue tes lah, gue pajangin gue foto di PB, buat kasus segala macem, gue tes aja pas di PB, ternyata laris hari itu juga. Oh gitu. Besok gue mikir, wah gila, ternyata gue oke juga nih ya, dengan gue nyari dengan modal BlackBerry, pasang DP produk segala macem bisa jadi duit, gitu loh. Orang transfer gue tinggal kirim barangnya, gitu. Betul. Semua serba simpel, pengiriman barang dengan ekspedisi, gue nggak perlu keluar rumah segala macem kan, gue nggak perlu ke customer langsung. Nah, dari situ gue berkembang. Dari satu produk itu gue coba produk yang lain. Terus kemudian gue coba lagi ambil lagi produk yang lain. Kemudian berjalan kurang lebih tahun ini, kemudian gue berpikir kenapa gue gak coba cipta produk gue sendiri gitu. Oke. Selama 3 tahun itu gue coba jualin produk orang, impor barang-barangnya. Kenapa gue gak ciptain produk? Nah, betul. Kemudian gue berpikir kenapa kok gue gak coba gue jadi si orang yang pertama, produsen. Lalu kemudian gue mencari akal, apa ya produk yang harus gue buat gitu loh. Gue pengen bikin produk yang udah pasti katanya dia harus sesuai dengan image lo, karena gue lihat dari produk-produk lo ini selalu berhubungan dengan kecantikan juga, gaya hidup, lifestyle, kosmetik dan lain-lain ya bro ya. Mungkin kebutuhan sekunder tapi hampir dipakai orang terus gitu ya. Gue mencoba membuat sebuah produk yang
di mana orang kalau bisa repeat ordernya tuh tinggi. Betul, repeat ordernya. Begitu orang coba cocok, dia akan terus beli. Gitu. Karena begitu ngomongin kecantikan dan itu meningkatkan Ya, penampilan, itu orang tiap jual, tiap bayar mahal lah untuk Ya, sebuah betul. kecantikan dan penampilan. Betul. Ya. Nah, lalu kemudian gue coba berpikir untuk apa yang kira-kiranya akan gue buat. Yang pasti dia harus berkhasiat. Ya. Yang kedua, gue pengen produk gue aman. Betul. Karena pengalaman gue dari sebelum-sebelumnya, gue jual ini rata-rata produk yang gue jual ini bukan produk herbal. Ya. Dia produk-produk yang bukan kimia berbahaya ya, tapi dia bukan herbal. Nah lalu kemudian gue berpikir kenapa gue gak coba ciptain sebuah produk herbal berkhasiat dan akan dicintai orang banyak. Gitu. Betul, betul. Nah, Oke, jadi lu mulai menciptakan produk ya? Iya, apa deh? Nah, pada saat kurang lebih udah 4 tahun nih bro. 4 tahun lu dengan 5 jenis produk aja lu berjalan di sana. Enggak, itu banyak. Ada banyak produk banyak ya. banget. Karena sekarang kan kita tahu bahwa bisnis online ini turun naik ya. Betul, Artinya gini, banyak orang bisnis online gue lihat tiba-tiba di internet rajin, setengah tahun hilang. Iya, betul. 1 tahun rajin, hilang lagi. Nah, betul. gimana lu berpikir bahwa memang kayaknya bisnis online ini menarik dan bisa dijadikan sebuah pegangan hidup dan ini bisa berlanjut terus, karena gue juga merasa bahwa ya enak sih udah ada yang online sekarang, apalagi tren online ini semakin meningkat, orang belanja online jadi hal yang lumrah gitu kan, berarti market semakin besar gitu loh. Pada saat awal lu memilih bisnis online, kenapa nggak bisnis yang asli gitu loh? Bukan asli, maksud gue gini, gue ciptain produk gitu loh, tapi lu memang udah nih menurut gue gampang gini, karena memang kita nggak bisa bohong ya bahwa marketing is number one. Betul. Untuk semua produk adalah lu punya produk bagus apapun kalau nggak mampu jual buat apa gitu kan. Nah, kenapa lu berpikir ini perkembangannya gimana? Kenapa lu berpikir online-nya lu ke kosmetik pertama? Ya. Yang kedua, kenapa lu berpikir juga gua tidak usah berpikir yang macam-macam deh, bisnis real dalam arti gua ciptain ini lalu gua ambil online aja, supaya teman-teman berpikir loh kalau karena teman-teman kan sering berpikir gini, kalau gue mulai produk, gue harus bikin produknya, gue harus jual dan lain-lain. Mungkin bisa merubah image pemikiran teman-teman mengenai bisnis orang, nggak harus bikin sendiri loh gitu. Iya. Sebenarnya gini ya, pertimbangan untuk memulai sebuah bisnis online itu yang pertama adalah efisiensi. Kita nggak perlu sewa tempat. Iya. Kita perlu yang bisnis itu bisa dilakukan dari rumah. Kita beli produknya, kita setor di rumah segala macam. Lalu kemudian segi efisiensinya mungkin kita nggak perlu punya karyawan banyak. Oh iya. Bahkan kita sendiri pun bisa gitu. Iya. Orang kita banyak kita hanya terima order, kita kirim barang sendiri. Kecuali kalau yang ordernya ada banyak, kita butuh karyawan. Terus yang kedua juga mungkin ini ya, apa namanya? Kita nggak perlu bayar pajak tempat. Gitu. Walaupun kalau pajak penghasilan pasti lah ya. Kita berharap nanti suatu saat bayar pajak. Cuma kan ini masih kecil ya, masih mulai dari awal gitu. Kalau untuk pajak penghasilan kan kalau untuk pajak tempat karena kita nggak bisa tempat, kita nggak ada toko, kita nggak perlu bayar pajak tempat, hanya pajak penghasilan aja. Betul. Lalu kemudian kalau untuk dari segi tadi yang dulu katakan bahwa kalau mau bisnis orang harus punya produksi, juga. Betul. Kita bisa mulai dengan cari produsennya, kita kerjasama gitu loh. Betul. Saya mau dong jadi reseller bapak gitu misalnya. Sama seperti apa yang gue lakukan dulu sebelum gue punya produk gitu ya. Gue cari tahu ini produsennya siapa, pabriknya di mana, gue coba cari tahu, gue tanya ke dia, Pak, bagaimana caranya untuk syarat jadi reseller? Biasanya syarat untuk jadi reseller itu kita harus beli beberapa produk dulu, gitu ya. Kita harus beli produk itu dengan kuantiti yang tertentu gitu, untuk bisa dapatkan harga yang sesuai dengan harga agen gitu kan. Iya, harganya murah gitu ya. Kita bisa jual lebih murah. Ya, akhirnya kita bisa dapat selisih dari harga harga modal kita dengan harga jual gitu. Nah sebenarnya sih itu aja sih, jadi ya jangan terpaku kalau mau bisnis online harus punya produk sendiri gitu. Enggak juga, kita bisa mulai dengan produk orang. Bahkan sekarang sudah banyak sekali online shop atau produsen yang memberikan kesempatan untuk bisnis tanpa modal. Betul. Jadi kalau cuma sekarang kan rata-rata semua orang dia jualan semuanya pasti punya BB ya, pasti punya BB, pasti punya Facebook segala macam. Kenapa nggak manfaatin media-media sosial seperti itu buat menghasilkan uang gitu? Ketimbang yang update makanan, update galau. Kenapa lu nggak coba sebuah produk, bagaimana orang tertarik? Kalau ada teman lo yang mau beli, lalu tinggal pesan kasih produsen itu, ntar dia produsen yang kirim. Gitu. Itu sistem seperti itu sudah banyak banget, sudah banyak dan sudah gampang banget ditemuin, dan itu udah apa ya? Itu sangat ngebuka banget setiap peluang buat setiap orang yang emang dia pengen punya usaha tapi dia nggak ada modal awal-awal gitu loh. Tapi mungkin gini bro, pemikirannya bahwa oke lah, lu memang bisnis online karena lu ngerti banget dunia online. Apa emang dunia sesusah itu bro dunia online? Artinya gini, kalau orang awam gitu ya mau jualan online, gampang nggak sih sebenarnya kalau gua mau jualan online gitu loh? Bikin web susah loh bro. Nggak perlu punya web sih sebenarnya. Nggak perlu punya web. Untuk awal itu juga gua dulu
awalnya dari hanya BB gue foto produk yang pengen gue jual, gue pajang, gue pakai foto segala macam, gue broadcast. Dan testimonial paling sering. Testimonial. Iya. Apa namanya dari teman gue yang udah pakai, gue capture sama segala macam. Nah dari situ berkembang, otomatis kita kan pasti punya untung dong. Dan kita punya untung, nggak mungkin lalu kalau punya usaha lo pengennya segitu aja, lo pasti meningkat, kan? Akhirnya gue mencoba meningkatkan dengan gue bikin web. Gue kalau dibilang jago bikin web bikin web juga enggak. Akhirnya terus kemudian gue minta tolong teman gue bikinin. Itu aja ngapain ya, tinggal beli aja sama aja gitu kan. Kita bayar orang, dia yang bikinin, kita jalanin, kita yang oprek gitu kan. Artinya operator harian biar gua lah, tapi kalau bikinin dulu modulnya sehingga gua kalau ngupdate ini loh, kalau ngupdate ini ya. Tapi itu pun juga berjalan setelah setahun pada awal gua mulai setahun kumpulin modal segala macem, gua dari segala untung segala macam gue kumpulin, gue bikin web, gue bikin nyalain segala macam sampai akhirnya gue bisa bikin produk ya. Oke, teman-teman mungkin agak belum tahu nih sebenarnya Kiki ini, mungkin dia belum pernah cerita sama gue, tapi gue tahu bahwa memang dari bisnisnya online ini pun setiap bulan dia bisa mendapatkan pendapatan buat pribadi dia dengan digit jutaan, mungkin dua digit jutaan ya bro ya. Nggak usah senyum-senyum, gue tahu mungkin lo nggak mau ngomong, tetapi bisnis online ini luar biasa maksud gue. Bagi teman-teman kalau mau mikir nggak susah juga bisa melakukan ini gitu loh. Ini suatu hal yang menjanjikan. Web online itu membuat dunia yang sebegitu besarnya menjadi sekecil genggaman tangan. Gitu ya bro. Dengan sebuah BB bisa menjual apapun. Tetapi mungkin gini bro, kalau gue bilang mungkin kelebihan lu kan mungkin pertemanan lu luar biasa. Gitu karena gue rasa orang online trading ini kekuatannya di pertemanan. Benar nggak sih? Atau memang cuman lu baru mendapatkan teman baru gitu, lu cari teman baru, atau memang lu memang sudah punya bulk of friend yang sebegitu luasnya dan pertemanan lu yang sudah baik? Sebenarnya nggak juga. Pada awal bisnis memang gue menggunakan BB dan isinya teman-teman lu semua. Kemudian pada akhirnya itu berjalan, BB kan kapasitasnya kan hanya 2.000 orang kan. Dan terpaksa gue harus beli BB lain untuk khusus jualan. Dan isinya orang asing yang memang dia nggak approve dari web gitu macam. Jadi jangan berkecil hati bahwa aduh kalau orang lain dia nggak mau lagi, enggak juga. Selama memang produk itu kira yakin dia aman, dia yakin dia bermanfaat, orang pasti akan tertarik gitu loh. Dan yang jangan lupa juga kunci utama itu yang penting adalah kejujuran. Karena kalau dalam bisnis online ini orang transfer duluan kan, di transfer baru kita kirim barang. Itu kejujuran pasti nomor satu. Waktu awal orang percaya waktu transfer duit sama lu? Alhamdulillah sih percaya langsung. Percaya ya? Karena muka lu ustad kali ya? Enggak ya? Enggak gitu juga. Mukanya baik, enggak ya? Enggak. Cuma mungkin dari satu orang yang dia beli ke gua. Testimonial ya? Referensi temennya, lo mau beli ini sama temen gua aja tuh, gitu kan. Bisa dikirim kok, macam. Karena kan sekarang ini juga kita masih mungkin ya. Betul. Penipuan tuh banyak banget segala macam. Kita udah kirim uangnya, ternyata barang nggak dikirim, segala macam. Itu pertama yang harus kita jaga adalah kejujuran. Yang kedua kita harus jaga nama baik usaha sendiri, dan kita harus sediakan produk yang memang bagus. Jangan pakai produk yang palsu, jangan pakai produk yang berbahaya. Terus yang kemudian yang ketiga adalah ketepatan pengiriman, itu paling penting juga. Karena customer tuh begitu dia transfer, dia pasti ada rasa berdekat, kapan nyampainya ya macam itu kan. Kita harus kasih mereka kalau umumnya resi bro, resi kiriman. Itu dia. Kita harus bisa kasih meyakinkan dia bahwa begitu kita kirim, resi akan dikirimkan dalam paling lama 24 jam. Kita akan infokan segala macam. Terus kemudian dari segi maksudnya after sales, kita harus tanya ke dia setelah dia pakai, gimana produknya, macam gitu kan, cocok apa enggak, menarik bro. Nah, kalau gue bilang pada saat lu masuk ke bisnis online ini bisnis yang sudah besar, artinya yang ada di bisnis ini sudah banyak. Boleh nggak kasih tahu gue, simple aja lah, ini buat pelajaran sama teman-teman, kenapa gue harus beli sama lu gitu. Online gue nggak tahu siapa lu, kenapa barang lu juga ada di pasaran, di teman-teman gue lain ada, kenapa gue harus beli sama lu, apa yang bikin lu mempunyai ini nilai tambah gue loh, ini dibandingkan sama trader online yang lain gitu. Mungkin yang pertama kita yang orang nggak bisa dipungkiri bahwa orang nyari harga yang termurah ya. Oh iya, betul. Iya, disitulah yang harus kita perhatikan, bahwa kita kalau bisa untung jangan orang bilang belum. Lebih baik kita untung kecil tapi baru banyak. Itu pertama. Yang kedua mungkin dari kepercayaan customer yang udah ada kali ya. Itu kan biasanya kan kalau customer gue tuh dia tahu pin gue dia dari temennya yang udah pernah beli gitu segala macam. Kemudian mungkin dari testimonial atau mungkin dari website
rating gue di web, segala macam, dan testimonial di web, segala macam, itu kita harus jaga banget lah. Betul ya. Dari situ ya, artinya after sales service, Ya, betul, pertemanan dan lain-lain, dan kemajuan. Dan kalau teman-teman tahu bahwa Kiki ini rajin mengupload semua mengenai produknya ya bro ya. Iya. Artinya bukan hanya jualan. Sering banget kita malas kalau orang melihat BB itu cuma harga ini sekian, harga ini tidak. Dengan Kiki. Gue sering melihat dia mengasih tahu dulu, sorry gue akan sebut nama, salah satu produk ini berguna buat ini gitu loh. Perkembangannya seperti ini, dan mungkin itu jalan salah satu yang harus dikembangkan ya. Oke, ini mengenai bisnis trading, dan itu terus ya bro. Selama 4 tahun ini full trading ya? Full trading. Dan alhamdulillah tidak ada kata-kata gagal ya. Maksud gue tidak ada keberatan. Maksud gue pengen kalau lu ngasih tau juga kegagalan lu apa nih dulunya? Yang pasti kalau misalnya dibilang kegagalan apa namanya? Cobaan hidup kali ya. Cobaan hidup pasti ada. Banyak banget justru. Banyak juga. Ya gimana? Jangan dikira kalau produk online ini nggak ada resiko. Resiko pasti ada. Cuma mungkin kita bisa minimalisir ya. Kayak dulu gue pernah ada satu produk yang dia lagi booming, gue ambil banyak tuh, gue ambil 1000 pieces kalau malah. Oh gitu. Tapi ternyata produk itu hanya bertahan cuma berapa bulan, dan itu ternyata akhirnya sisanya ya udah dibuang gitu aja. Itu jadi pelajaran juga buat gue bahwa ya kalau misalnya ini juga inilah. Timing penting. Timing penting, kita harus tahu gitu. Terus kemudian yang kedua pada pengiriman barang ada keterlambatan gitu, apa namanya? Atau begitu nyampe barang rusak kita harus ganti gitu kan. Itu sebenarnya mungkin itu bukan tanggung jawab kita ya, tapi itu kan bagian dari bisnis kita. Iya, betul. Karena mungkin konsumen kan dilihat. Iya, betul. Karena kan kemungkinan kerusakan barang itu kan bisa terjadi pada saat pengiriman kan, ekspedisi. Betul. Tapi nggak mungkin lah kita salahin ekspedisi dong. Apa juga barang. Pajak kita kan, betul. karena kita yang ganti. Dan kepercayaan seperti itu yang harus kita jaga gitu sebenarnya. Iya. Jadi yang kegagalan banyak lah ya. Artinya lu bleeding time berapa lama nih? Artinya lu bisa bilang bahwa gue mulai menikmati apa kalau online ini bisa langsung dinikmati? Justru kalau gue kenapa pada begitu gue coba gue langsung suka gitu kan, soalnya karena pada saat gue pertama kali gue coba langsung terasa untung gitu. Oke. Disitulah gue pada akhirnya gue langsung mempelajari tentang bisnis online, dan memang ternyata bisnis online ini sangat dahsyat gitu. Kita bisa menjangkau orang-orang yang ada di Irian, ada di pelosok-pelosok, bahkan gue udah hampir kirim ke Malaysia segala macam, Thailand, Taiwan, macam kita bisa jangkau gitu loh, hanya dengan online. Dan ya kalau menurut gue kalau bicara sama itu mungkin cepet ya. Cepet sih. Oke. Nah, teman-teman ini menarik nih. Kalau dari kemarin gue sering ngomongin di bisnis itu butuh waktu, tetapi gini lah. Kalau gue bilang tidak semua trader online langsung untung ya, bro ya. Betul. Ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Alhamdulillah di sebelah kita ini bisa menggambarkan dan beri semangat buat teman-teman bahwa ada loh yang bisa besok mulai bisnis dan besok untung. Tinggal bagaimana mengelola untung dengan benar supaya bisnis tetap running ya bro ya. Kadang-kadang orang kita kan besok untung beli mobil, besok untung beli motor gitu kan, tidak mengembangkan bisnisnya gitu kan. Nah, at least setelah 4 tahun teman kita ini sudah mengembangkan satu produk lagi nih yang gue bisa bilang luar biasa dan pelajaran bagi teman-teman juga, bagi gue pribadi. Dengan 4 tahun pelajaran ini beliau sudah sekarang berani, memiliki keberanian untuk mengeluarkan produknya sendiri. Betul. Gitu. Kayak teman-teman lihat nih sekarang di samping saya ada namanya tuh Kimi Mela. Kimi Mela ini bagian daripada produk kecantikan ya bro ya. Iya betul. Produk kecantikan yang dibikin dari mana nih bro? Sumber produknya atau dari bahannya? Ini adalah krim yang terbuat dari susu kambing. Oh, susu kambing ya? Susu kambing. Unik. Ini susu kambing. Berarti ini cocok sama metode kita peternak. Mudah-mudahan nih jadi kalau teman-teman yang nanti punya susu kambing juga bisa kasih ke Mas Bro, karena beliau lagi produksi ini juga ya bro ya? Betul. Ya ini tapi tetap aja harga harus bersaing dong. Jangan sembarangan ya. Oke, ini Kimi Mela ya bro ya. Kimi Mela ini goat milk cream ya. Goat milk cream. Oke, gua agak sedikit awam nih bro. Cream, lotion, dan lain-lain sebenarnya apa sih bedanya? Jadi kalau untuk perbedaan antara krim dengan lotion itu perbedaannya ada di teksturnya. Kalau krim itu fungsinya juga? Fungsinya mungkin hampir sama ya, tapi kalau krim itu lebih cenderungnya tuh dia memiliki tekstur yang kental, tidak cair. Terus kemudian identiknya sih kalau untuk krim itu bicaranya untuk wajah. Oh, krim selalu wajah. Jadi ini buat wajah ya? Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia buat body. Makanya face and body ya? Iya betul. Oke, betul. Jadi kalau krim buat wajah dan dia punya tekstur yang lembut, kental. Oh, kental malah. Kalau lotion dia ini karena agak sedikit cair ya. Cair ya. Tapi kalau krim ini dia punya tekstur yang kayak apa ya, mungkin ya kayak pasta ya mungkin. Kayak pasta ya. Gitu. Lalu kalau misalnya krim lotion ya, kenapa orang gua nggak tahu nih, artinya
kenapa sebenarnya kalau produk-produk cream lotion ini dipakai, marketnya apa sih? Cewek-cewek kenapa sih sering pakai lotion atau krim? Terutama yang kelebihan ini apalah dibanding sama krim-krim yang lain bro? Yang pasti kelebihan pertamanya itu adalah ini herbal. Herbal ya? Ini murni herbal. Kita sama sekali nggak ada pakai bahan kimia. Bahan kimia yang aman pun kita juga nggak pakai. Ini fragrance yang kita gunakan adalah fragrance yang sangat aman buat kulit ya. Terus kemudian kenapa kok gue memilih produk herbal gitu? Yang pertama biar gimana pun juga kalau kita pakai produk yang non herbal itu pasti ada kimianya dong. Jangka panjangnya. Iya, betul. Efek depan, efek samping ya. Iya. Kalau efek samping karena hidup kita ke depan. Kalau hidup kita datar berarti efek samping berarti. Ada efek jangka panjangnya yang mungkin kurang baik buat kulit gitu loh. Terus karena akhirnya gue berpikir kenapa sih gue nggak coba ciptain produk yang bagus buat kecantikan, terus kemudian yang tapi produk itu harus herbal. Iya. Gue mencari-cari bahan baku apa yang kira-kira bagus buat kulit gitu ya. Kemudian gue menemukan bahwa susu kambing ini adalah susu yang diakui dunia bahkan sudah bertahun-tahun adalah sebagai susu yang terbaik kedua setelah ASI. Iya. Karena memang proteinnya tinggi ya. Iya. Oke. Nggak bisa pungkirin. Itu pun gue takjub gitu gue baca artikel. Lalu kemudian gue berpikir kenapa gue jojo amat ya? Iya. Kebetulan saya punya ada saudara yang peternak. Dia memang dia main susu perah. Kayaknya dia untuk kerjasama, lu mau nggak kita bikin produk gini segala macem, dan dia kan tertarik gitu loh. Yaudah, setelah kita bersinergi, kita bekerja sama juga dengan beberapa ahli gitu ya, dibuatkanlah produk ini. Gitu. Oke. Ini tapi nggak bau ya bro ya? Enggak. Ini produk meskipun gua mau agak ganteng emang tapi emang kegantengan lu gara-gara ini bukan? Enggak ya. Gua pikir gantengnya gara-gara gua bisa berubah dalam satu hari, gua sih pengen juga. Kocok dulu deh. Gitu kan? Oh dikocok dulu sistemnya. Ini bahaya nih. Harus dikocok bro. Nih harus dikocok dan iya ya kelihatan. Ini kayak susu kental ya bro ya? Iya betul. Masih warnanya ini ya? Apa artinya maksud gue kelihatan banget hampir 80% kali produknya susu ya. Jadi 100% malah mungkin. 100% ya? Susu kambing. Susu kambing aja, jadi nggak usah takut. Tidak ada campuran airnya, tidak ada campuran susu lainnya. Ini benar-benar 100% dari susu kambing murni. Kita tambahin bahan-bahan seperti creamy, wanginya ini banget ya. Creamy banget ya. Meskipun dia susu kambing tapi dia tidak bau. Ini batu kayak bro ya. Jadi gini makainya bro. Gitu. Ini dipakai dengan benar nih caranya. Nah ini khasiatnya apa bro? Untuk wajah itu yang pertama dia membersihkan. Meskipun dia bukan sabun muka ya. Tapi maksudnya kulit wajah jadi lebih cerah, hilangin daki, sampai mati, flek, kerutan jerawat, flek hilang. Apa namanya? Jangka panjang tapi ya, pakai rutin. Ya kalau dia pakai malam ini besok hilang sih nggak berantem berarti ya. Lu ke dokter aja besok tolong belah kulit gitu ya. Dan kita sebenarnya testimoni udah banyak banget ya dari mulai dia. Lu udah mulai ini jalan produk ini udah. Ya, alhamdulillah produk ini dari 7 hari kita buat, kita 7 hari mulai pasarkan di online itu dalam 7 hari kita bisa laku sekitar kurang lebih 80 botol. Masya Allah. Hebat bro. Nah. Dan itu ini kalau hebatnya orang marketing punya produk ini hebatnya. jadi nggak susah sebenarnya enaknya itu. Jadi kelebihannya kalau udah lihat bahwa memang prospeknya lu udah punya market sebenarnya enaknya itu ya 70. Nah, memang yang mungkin kita harus tahu sebenarnya memang kan produk Kimi Mela. Kenapa nama lu Kimi Mela bro? Kimi Mela itu sebenarnya Kimi Mela itu nama ponakan gua. Oh gitu ya Kimi Mela. Tapi sebenarnya artis sesungguhnya itu adalah kupu-kupu. Oh kupu-kupu. Jadi kan kalau jadi lu menciptakan banyak kupu-kupu dengan bukan. Jadi kupu itu kan identik dengan keindahan, kecantikan gitu. Nah, gua pengen bikin sebuah produk yang dia memang identik dengan keindahan. Iya, mudah-mudahan dengan orang yang pakai ini semakin cantik gitu maksud lo ya. Artinya makin keluarlah auranya, semakin kayak dari kepompong menjadi kupu-kupu adalah sebuah proses menuju ke sebuah kecantikan yang sempurna gitu ya bro. Mantap. Ini filosofi yang luar biasa gitu ya. Nah, Kimi Mela ini memang kan ini kan mahal ya bro. Kalau gue bilang kan artinya gini. Susu kambing itu kan bukan produk murah gitu loh. Betul. Jadi kalau gua bilang bahwa pasti lu tidak bisa juga menjual sembarangan karena ini hampir produknya hampir 99% lu bilang adalah susu kambing. Susu kambing berarti dengan kualitas yang bagus tentu juga harus sesuai dengan harganya lah ya. Ini berapa lu jual bro? Ini untuk harga pasarannya berkisar di antara 55.000 sampai 60.000. 55.000 sampai kalau misalnya dibilang mahal sebenarnya kalau kita bicara dengan berbanding dengan kualitasnya sesuai lah ya. Iya kualitas nggak bohong ya bro. Iya betul. Harga nggak bohong gitu loh. Kualitas ya. Kualitas ya. Artinya ya ini mungkin bagi teman-teman juga ya jangan heran kalau misalnya harganya juga
50.000, 55.000 sampai 60.000 karena memang susu kambing sendiri harganya sudah sebegitu mahalnya gitu ya. Belum lagi dengan sebuah konsep ada proses selanjutan sebuah produksi ya. Saya yakin bahwa untuk membuat sebuah produksi baru nggak mungkin seorang produsen akan mengambil untung banyak. Ini adalah sebagai sebuah perkenalan gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat aja, bule aja udah pakai di belakang gitu loh. Belum ya bro ya? Oh bukan, gue pikir bule udah pakai gitu. Fotonya udah bule soalnya. Kalau ditaruh foto gue mungkin nggak laku gitu kan. Jadi ini mungkin udah foto bule dan taruh di sini. Nah, ini menarik banget karena gue tadi kayak yang udah gue coba, emang wanginya tuh memang elit ya bro ya. Elit artinya tidak kelihatan sebuah produk yang biasa gitu loh, bahwa ini juga memang kualitasnya middle up lah ya, middle up artinya, tapi bukan berarti juga teman-teman yang memang mau untuk berpenampilan lebih nggak bisa beli ini, masih masuk akal lah. Kalau bisa dibilang kalau misalnya harga 55.000 boleh dong 1.500 per hari untuk kecantikan diri pribadi ya bro, 1.500. Nah, testimonial teman-teman ini gimana bro? Kata teman-teman menggunakan produk? Alhamdulillah boleh dibilang mungkin dari 9 dari 10 orang semua memberikan testimonial yang sangat baik ya. Kalau untuk dari semua customer kita emang belum bisa kita semua, tapi dari 9 dari 10 orang yang kasih testimonial semuanya baik gitu. Oh oke, masih lebih bagus, tapi yang lain dong ya, berarti soalnya yang lain tuh 11 dari 10 gitu ya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya, lama kan bro, jangan terima hati. Jadi 9 dari 10 LRC udah 95% ada proven ini bagi teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita juga seneng lah, artinya gini, produk-produk kebanyakan diambil dari luar negeri gitu ya. Kenapa kita nggak bikin sama yang memajukan teman-teman peternak kita? Dengan kayak gini kan berarti kan gejolak teman-teman peternak susu juga semakin giat untuk menghasilkan susu sebanyak mungkin, karena begitu banyak market yang baru yang timbul untuk ini, untuk menciptakan produk-produk lanjutan dari peternakan ya. Nah bro, sebenarnya kalau dari khasiat ya, khasiatnya sebenarnya kalau krim ini maksud lo artinya apa? Membuat lebih cantik atau lebih putih atau lebih apa sih sebenarnya? Targetnya dari kasus sendiri adalah untuk menjaga kecantikan kulit ya. Iya. Karena kan kita tahu kan bahwa kita juga di kota besar ini kan kena polusi, macam panas, timbul flek, jerawat atau segala macam. Nah, gue berpikir bahwa kalau orang terus-terusan menggunakan produk yang non herbal, kasihan. Kulitnya juga kasihan ya. Jangka panjangnya itu mungkin yang nantinya kurang baik lah gitu kan, tergantung lah segala macam. Tapi kemudian gue coba menciptakan produk ini yang dimana khasiatnya tidak kalah dengan produk-produk lain yang non herbal, tapi ini sangat aman dan kalau menurut gue ya cukup terjangkau lah ya. Iya, terjangkau lah ya. Sangat aman sekali untuk digunakan setiap hari, bahkan untuk jangka panjang. Dan ini makanya kapan sih? Pagi? Kapan aja boleh sebenarnya. Kapan aja boleh. Cara pemakaiannya bagian kulit yang mau dioles dibersihkan dulu, kemudian diolesin tipis, udah dimin aja. Mau tidur kali seru nggak ya? Nggak apa, boleh juga tidur ya. Mau jalan siang juga apa? Ke badan gitu ya? Aman, aman ya? Aman, ke bagian kulit yang lainnya juga aman. Yang mau kelihatan putih atau lebih lembut ya. Jadi kalau misalnya kita bikin di sini aja, berarti yang kenyal sih gini, begitu dibuka badannya nggak, jadi ada semua gitu ya? Nggak, biasanya kalau untuk bagian-bagian kulit atau bagian badan itu adalah untuk bagian-bagian kayak siku yang kasar. Iya ya. Yang gue dengar ada yang kayak flek gini hilang ya bro? Iya. Itu ada testimonial bahwa dia customer saya, dia usianya. Gue mau nunjukin ini boleh, cuman malu lah. Gak usah ada yang hitam-hitam di sekitar sini. Ada customer gue yang usia 60 tahun, dia mengalami ininya tuh udah kapalan gitu ya, udah keras, udah kasar. Pemakaian 3 hari dia bilang bahwa itu udah halus gitu. Udah halus ya? Ya alhamdulillah sih ya. Iya, berarti kalau gitu kita harus menaruh di bagian-bagian yang banyak hitamnya, dengkul, sini kan hitam ya bro ya? Kayak bekas luka itu juga bekas luka juga hilang ya? Hilang ya bekas luka ya? Paling tidak terkurangi lah ya. Untuk pemakaian rutin ya, dia bisa. Jangan berharap yang cepat lah. Iya, nggak ada yang instan gitu ya. Nah, ini menarik bro. Oke, kita udah ngobrol mengenai salah satu produk dari seorang yang sudah menjalani bisnis trading hingga mempunyai produk sendiri. Memang tidak gampang, tetapi juga tidak ada yang mustahil ya bro ya. Artinya teman-teman bayangin, dia kan menjualan online dalam waktu seminggu. Kiki sudah bisa menjual 70 produk sendiri yang tidak ada di TV, yang baru mulai kurang lebih menciptakan produk ini dengan penelitian mungkin udah lama lah ya, 2-3 bulan sehingga jadilah produk ini dan mulai dipasarkan kurang lebih seminggu 2 minggu yang lalu mereka sudah menjual hampir 70 setiap minggunya, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan teman juga semangat untuk melakukan ini ya bro ya. Nah bagi teman-teman juga yang mau jualan ini, daripada produksi sendiri dulu awal ya, kontak aja si Mas Bro untuk jualan-jualan produk ini. Kayak
teman-teman itu tadi mati ya, terus ada tadi produk Kimimela gitu ya. Ini ada webnya bro? Ada. Untuk pemesanan atau untuk informasi bisa dibuka di www.kimimela.com. Kimimela.com. Itu udah lengkap semua, ada testimonial, detail artikel, kontak itu juga ada di situ. Oke. Jadi ini produk sangat bagus. Kenapa gua mau menonjolin produk ini, artinya orang itu tidak harus memulai dari nol dulu, sudah berjualan dulu. Kiki sudah menjalani 4 tahun, tapi ingat, keuntungan teman-teman bukan hanya langsung dinikmati, tapi make a product. Ya. Artinya berinovasi lah, jangan cuman begitu ada untung. Kita udah tahu tadi untung dari selentingan dari teman, gua tahu bahwa beliau ini sudah punya penghasilan yang lumayan setiap bulannya dengan digit jutaan tadi ya, mudah-mudahan dengan ini dia di puluhan juta ya bro ya setiap bulan ya. Dan mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa pakai ini dari sebuah cita-cita atau mimpi. Jadi jangan pernah membatasi mimpi, maksud gua kayak gitu bagi teman-teman. Make it simple. Kalau lo mau bikin suatu hal itu jangan membuat itu kesannya sangat berat untuk dimulai. Ini juga kalau kita lihat awal-awal produk ini, kalau kita bilang Kiki mulainya mungkin dari botol kosong, lalu dikasih lama-lama brand, and then dikasih plastik, ini pasti inovasi gitu. Dan nanti abis ini beliau akan membuat botol baru lagi, kemasan baru lagi ya bro ya. Jadi jangan nggak ada yang maksudnya tidak ada yang sempurna di awal. Butuh waktu untuk proses lebih jauh ya. Jadi kalau lo lihat sebenarnya mungkin nanti arahnya mungkin Kimimela ini kalau udah jalan mungkin akan mulai lagi buka toko, nggak menutup kemungkinan kan bro ya. Kita juga akan arahnya mungkin penelitian kita lagi lanjut ke lotion, sabun, lulur. Tapi untuk saat ini yang sudah ready di pasaran adalah ya krim ini. Kalau misalnya nanti sekarang sudah ada titik skin ya, mudah-mudahan tahun depan sudah ada Rizky Skin gitu ya. Jadi lo punya tempat kecantikan gitu ya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang salah dari mimpi, dan itu harapan kita semua. Teman-teman yang sukses adalah sebuah semangat bagi kita gitu ya. Ini harapannya. Nah Ki, mungkin sebelum kita menutup session yang sebuah perjalanan bagaimana membangun sebuah bisnis online, mungkin lo bisa kasih saran bagi teman-teman yang mau mulai sebuah bisnis online ya. Artinya ketakutan apa sih gitu, apa sih yang harus tidak dilakukan, boleh dilakukan atau tidak gitu loh bro. Sebenarnya gini ya, tidak hanya bisnis online aja, dalam setiap bisnis juga kalau misalnya kita sudah punya niat, jangan mikir lah. Langsung tabrak aja lah. Karena lo mau rugi, lo mau untung itu adalah urusan belakangan. Yang penting lo jalanin dulu, berani dulu. Tapi maksud gue gini, boleh nabrak tapi juga pakai logika. Iya betul. Ya namanya gagal pastilah. Jadi kita jatuh. Tapi jangan gila-gilaan ya bro ya. Yang penting gimana caranya pada saat kita jatuh kita bangkit lagi. Betul. Karena nggak mungkin kita yang namanya bisnis atau kita hidup kita akan enak terus, nggak mungkin. Betul. Kendala pasti ada, masalah pasti akan muncul, resiko pasti ada. Ya kita gimana caranya kita mencari solusi untuk bangkit dari kegagalan, mencari solusi untuk bangkit dari kesusahan. Kita bangkit, kita inovasi, kita belajar dari kesalahan yang udah ada, ya kita jalan terus gitu. Oke, ujungnya belum bro. Apa tuh? Salam super. Kayak kan salam super gitu kan, ini kan bagian dari acara motivasi. Salam super gitu ya. Jadi gambarannya itulah ya, masuk aja terus, dan bisnis online menjanjikan ya bro ya. Menjanjikan ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang semua bisnis menjanjikan, kita tekun lah ya. Intinya tuh passion and persistence. Mantap aja. Boleh bahasa Indonesia nggak? Karena kebetulan gue nggak bisa. Apa tadi bro? Passion and persistence. Passion dan persistence. Artinya sabar dan lakukan terus gitu. Kalau dalam bahasa kitanya ikhtiar dan istiqomah gitu loh. Ikhtiar berjalan terus, just do the best and let God do the rest. Yes. Ya. Lalu yang kedua adalah istiqomah. Jangan berharap langsung lompat, lakukan secara bertahap karena kita aja pada saat mau berlari harus merangkak dan jalan dulu ya bro ya. Oke, thank you banget bro sharingnya. Mudah-mudahan ini nggak apa-apa lah. Besok kita beli lagi 2 biji. Ini tap. Ini bisa kita beli lagi 2-3 biji lagi ya. Nah, ini adalah kisah inspiratif. Mudah-mudahan bagi teman-teman juga sangat berguna, dan seperti dibilang tadi bahwa apapun yang lu niatin jalanin. Jangan terlalu banyak berpikir untuk melakukan sesuatu. Lakukan saja. Orang gagal itu adalah orang yang pada saat dia jatuh dia tidak mampu bangun gitu. Jadi kalau lo masuk usaha dan lo gagal dan lo tidak bangun, maka itulah saat lo gagal. Tapi selama kalian masih berdiri kembali, mulai lagi usaha, berarti itu masih jalan terus dan lo belum termasuk orang gagal. Anggaplah sebuah kegagalan sebagai sebuah investasi. Kuliah aja butuh duit, apalagi namanya usaha ya bro ya. Jadi tetaplah semangat dalam berbisnis, itu yang pasti. Ingat, ikhtiar dan istiqomah
ingat bahwa di setiap jalan itu udah diajarin sama Tuhan caranya, udah diajarin sama sebuah Al-Quran bagaimana cara yang benar, dan tinggal kita sebenarnya yang menjalankan dalam hidup kita. Jadilah pedagang yang jujur, kerja keras, semangat, ya itu yang sudah pasti. Itu aja mungkin Ki hari ini. Thank you banget. Mudah-mudahan Kimi Mela ini bisa tahun depan teman bisa lihat iklannya di TV ya, iklannya di TV. Jadi bisa udah ada sampai ke luar negeri. Kapan lagi produk Indonesia sudah ada di luar negeri? Amin. Selalu bermimpi besar. Kalau gue berpikir seperti itu, jadi jangan takut. Itu aja saya dari Dodi Domba dari Peternakan Saung Domba, web saungdomba.com. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Semangat terus dan salam peternakan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.